Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Muhammad Amdil Basra, NIM 17073086. Di sini saya sedikit akan menerangkan tentang mata kuliah motor diesel, yaitu konstruksi motor bakar diesel. Langsung saja, konstruksi motor bakar diesel adalah motor diesel tergolong pada mesin pembakaran dalam. Adapun bagian-bagian utama motor diesel adalah komponen yang tersebar yang berada di dalam mesin yang merupakan inti dari motor bakar diesel, di mana hasil pengolahan bahan bakar dirubah menjadi gerakan mekanis. Tipe-tipe engine pada motor diesel, di antaranya yang pertama itu ada inline engine. Tipe engine yang paling umum menggunakan adalah inline engine, di mana masing-masing silinder ditempatkan segaris. Tipe ini disebut juga strike engine dan biasanya memiliki 4 hingga 6 silinder. Yang kedua itu ada tipe V. Tipe V adalah di sini banyak ditemukan pada engine-engine besar dengan 6 hingga 16 silinder. Yang ketiga itu adalah horizontal offset engine, di mana silinder-silinder disusun dalam 2 baris dan ditempatkan secara horizontal berlawanan. Tipe ini hanya membutuhkan ruang yang relatif lebih rendah. Tipe ini banyak ditemukan pada bus dan dipasang di bagian belakang kendaraan. Yang keempat itu rotary engine. Tipe ini bukan berupa piston bolak-balik. Yang keempat itulah rotary engine. Tipe ini bukan berupa piston bolak-balik, namun memiliki rotor berbentuk segitiga yang berputar di dalam silinder yang berbentuk oval. Keuntungan dari tipe inilah bobotnya yang relatif lebih ringan dan hanya membutuhkan sedikit komponen bergerak dibandingkan engine model lain. Tapi ini banyak mendapatkan masalah, terutama dalam hal kehausan dan kemampuan menjaga kerapatan absolut antara piston dengan dinding silinder. Akibatnya engine ini hanya digunakan pada beberapa model kendaraan saja. Bagian-bagian utama motor diesel. Yang pertama itu adalah kepala silinder. Yang kedua itulah silinder head gasket atau gasket dari kepala silinder. Yang ketiga itu silinder block. Silinder block ini merupakan dasar di mana engine dibangun. Dibuat dari bahan besi tuang paduan dan dibentuk menjadi satu kesatuan untuk menahan ketegangan yang besar. Yang keempat itu silinder linear. Untuk memperpanjang usia dari silinder blok dan untuk memudahkan pekerjaan rekonstruksi engine, silinder linear didesain agar dapat diganti. Silinder linear disebut juga slave agar tidak mengganti silinder blok secara keseluruhan saat pekerjaan rekonstruksi engine. Kita hanya perlu mengganti silinder linear yang haus beserta piston dan ringnya. Adapun jenis linear itu terdiri dari 2, itu ada linear basah dan linear kering. Yang kelima itulah piston. Piston merupakan sisi bawah ruang bakar yang dapat bergerak. Celukan dan titik di bagian atas. Piston desain untuk menimbulkan pusaran udara dan memudahkan pencampuran dengan bahan bakar untuk mendapatkan pembakaran yang lebih baik. Untuk mencegah kebocoran kompresi, piston dilengkapi dengan ring piston. Yang keenam itu adalah connecting rod. Connecting rod itu meneruskan tenaga dari piston ke crankshaft dan memungkinkan kedua ujungnya bergerak bebas. Bagian ujung dari connecting rod dipasangkan pada piston menggunakan wishbone atau pen pergelangan. Bagian ujung bawah dipasangkan pada crankshaft menggunakan bearing cap. Yang ketujuh itulah crankshaft. Saat piston mendorong ke arah bawah setelah terjadi pembakaran, crankshaft mulai berputar. Dengan cara seperti ini, crankshaft menggabungkan tenaga dari semua piston. Crankshaft dibuat dari besi tempa dan memiliki web untuk tiap-tiap silinder.
Yang ke-8 itulah bearing atau bantalan. Bantalan berfungsi untuk mendukung bagian-bagian yang bergerak agar tetap berada pada posisi atau kedudukan yang diinginkan. Poros engkol mempunyai 3 jenis bantalan yang terdiri dari bantalan utama, bantalan engkol, dan bantalan geser. Jenis bantalan yang digunakan pada poros engkol itu adalah bantalan radial dan aksial. Yang ke-9 itulah vibration damper dan flywheel. Vibration damper dipasangkan di bagian depan crankshaft. Gunanya adalah untuk meniadakan atau menetralkan osilasi atau goyangan yang terjadi pada crankshaft saat piston bergerak naik turun. Osilasi atau goyangan membuat crankshaft mendapat beban berat sehingga tanpa damper material crankshaft akan lelah dan patah. Yang ke-10 itulah flywheel housing dan oil pan. Jadi flywheel housing dipasang pada bagian belakang silinder blok. Komponen ini membungkus flywheel dan torque converter atau sebagai penghubung transmisi housing ke engine atau tempat pemasukan pompa dan ekskavator oil. Di pan adalah bagian bawah dari engine yang biasanya dibuat dari plat lembaran atau aluminium tuang. Oil pan merupakan tempat penampungan oli pelemas engine. Yang ke-11 itulah timing gear. Timing gear adalah untuk mendapatkan operasi kerja engine yang tepat. Dibutuhkan sejumlah sistem seperti pendinginan, pelemasan injeksi bahan bakar, dan lain-lain. Semua sistem tersebut memperoleh tenaga dari engine. Digunakan sejumlah roda gigi yang dipasangkan di bagian depan silinder blok. Sebutan sederhana dari semua roda gigi tersebut adalah timing gear. Yang ke-12 itulah frame atau rangka mesin. Rangka mesin adalah badan induk untuk mendukung semua bagian-bagian mesin yang mampu menahan lendutan atau lengkungan akibat beban komponen mesin pada saat berhenti maupun beroperasi.